ini kita cuma di bab ini kita cuma belajar sampai garis dan bidang. Oke. Nah, berikutnya tentang matrix operation. Nah, tentang matrix operation. Ini sebetulnya cuma ngulang di kalkulus belajar matriks nggak ya? Enggak, Pak. Enggak ya? Tidak. Oh. Oke. Ya. Nah, yang pertama persamaan matriks. Ini seperti halnya persamaan matematik biasa ya. Kalau persamaan matriks ya berarti tinggal disamain aja dua matriks yang dibilang sama. Jadi kalau misalnya matriks kiri, matriks luas kiri, X, Y, R, S, U, V sama dengan matriks sebelah kanan, itu. Nah, maka berarti artinya setiap elemen matriks itu sama. Jadi elemen X berarti sama dengan 2, elemen Y sama dengan 3, elemen R sama dengan 1 dan seterusnya nih. Tinggal dicocok-cocokin aja nih. Ya kan? Ini sama ini sama ini dan seterusnya. Nah, sehingga syaratnya berarti kalau ngomongin persamaan matriks, ya kan? Syaratnya berarti matriks itu harus identik. Ordenya. 2 by 2 sama 2 by 2. 2 by 3 sama 2 by 3 atau order 2 kali 2 sama order 2 kali 2, 2 kali 3 sama 2 kali 3 kan gitu ya. Oke. Nah, ini yang pertama, persamaan matriks. Kemudian operasi yang kedua, ada namanya perkalian matriks dengan sebuah angka. Nah, bagaimana kalau sebuah matriks dikali dengan angka? Ini waktu SMA juga udah belajar ya. Cuma ngulang aja ini. Ya, maka setiap elemen itu dikalikan dengan angka tersebut. Misalnya, ada matriks A, B, C, D, F, G, F dikali sama K. Nah, maka setiap elemen semua dikali K. Begitu juga sebaliknya, kalau ngeluarin juga sama. Jadi kalau satu elemen dikeluarkan K, maka semua elemen keluarkan K. Berlaku hal yang sama ya, sifat distributif. Nongol duluan ini. Oke, kemudian additional matrix. Pertambahan pertambahan matriks. Nah, ini. Jadi kalau ada matriks ditambah, ya maka setiap elemen ditambah aja dengan elemen yang sama. Jadi baris 1 kolom 1 tambah dengan baris 1 kolom 1. Nah, gitu kan. Dan seterusnya. Mirip kayak persamaan tadi ya. Dicocok-cocokin. Baris 2 kolom 3 jumlahkan sama baris 2 kolom 3. Dan seterusnya. Sehingga didapat misalnya seperti ini kan gitu ya. Nah, sehingga pada operasi penambahan matriks sebetulnya termasuk pengurangan ya, penambahan dan pengurangan atau penambahan dengan matriks negatif bisa dibilang gitu. Itu syaratnya ordernya juga harus sama. Order matriks. Kemudian perkalian matriks. Nah, kalau tadi perkalian matriks dengan sebuah angka atau konstanta. Nah, kalau yang perkalian matriks yang dimaksud di sini, multiplication of matrix, itu adalah matriks dengan matriks. Nah, bagaimana kalau matriks dengan matriks? Nah, ini intinya. Elemen baris matriks yang pertama kalikan dengan kolom matriks yang kedua. Gitu. Ini notasi umumnya lah ya. Atau kalau kita implementasi kira-kira gini kan. Kalau ada matriks A kali B, nah gitu, maka baris dikalikan sama kolom ya. Nah,
ini dikali ini, kemudian ini dikali ini. Baris 1, kolom 1, berarti untuk mengisi baris 1, kolom 1. Yang kita kira-kira. Kalau kita kalikan baris 1 dengan kolom 2, berarti untuk mengisi baris 1, kolom 2, berarti ini. Nah, dan seterusnya. Nah, ini bisa lah ya. Masih sekedar review ini sebetulnya sih. Review SMA udah dipelajari. Contoh. Nah, coba hitung A kali B. Produk A and B. Jika A adalah segini, B segini. Coba, berapa A kali B? Coba hitung. Ada yang udah dapat? Ada yang udah hitung? Berapa? Kan tinggal baris dikali kolom ya. Berarti ini kali ini ditambah ini kali ini. Itu untuk mengisi baris pertama, kolom pertama. Dan seterusnya lah ya. Nah, kalau kalian hitung A kali B. Nah, gini. Tadi 4 kali 1 ditambah 2 kali 2 untuk mengisi baris 1, kolom 1. Dan seterusnya lah ya. Maka dapatlah seperti ini. Nah, ini hasil multiplication of matrix, hasil kali matrix. Nah, sekarang coba cari A kali B dan B kali A. Nah, coba kalian hitung. A kali B, B kali A. A kali B, siapa yang udah dapat? Dua dua tiga min 34 min 2. 2, 23, min 34, min 2. Itu A kali B. 22 3 Oh, 22, 3 sama min 34 min 2, Pak. ini ya. 22, 3, min 34, min 2. Nah, kalau B kali A, ada yang undang hitung? 7 min 1 min 33 13 ya. 7 min 1 min 33 13. Nah, coba kalian perhatikan. Berarti kalau di matematik itu kan ada namanya sifat komutatif ya. Yang X kali Y sama dengan Y kali X kan gitu ya. Nah, berarti untuk matriks, nah, apakah A kali B sama dengan B kali A? Tidak, Pak. Enggak ya. Nah, jadi ingat, pada matriks itu tidak berlaku sifat komutatif. A kali B sama dengan B kali A. Sehingga nanti ketika mengalihkan matriks harus hati-hati. Siapa kali berapa? Siapa kali siapa, kemudian siapa kali siapa. Urutannya diperhatikan. Oke, kemudian yang kedua. Nah ini, karena ada namanya komutator matriks AB. Apa itu komutator matriks AB? Ini nanti dipakainya
di apa kuliah kuantum. Nah, nanti lo apa mungkin akan sering pakai komutator istilahnya. Nah, apa itu komutator? Komutator itu selisihnya, selisih yang tadi, yang apa namanya, AB sama BA. Nah, biasanya dituliskan A, B pakai kurung apa itu namanya, kurung kotak ya. Nah itu kalau ketemu notasi begini, ini maksudnya komutator namanya. AB min BA. Nah mungkin ini kalau di sekarang lo cuma sekedar tahu lah ini. Ini nanti banyak dipakainya di kuantum. Nah kemudian ada namanya matriks nol. Nah apa itu matriks nol? No. Matriks nol itu adalah matriks yang nilainya 0 di semua elemen. Ya, jadi kalau semua elemennya 0, maka matriksnya disebut matriks 0. Kemudian ada namanya matriks identitas atau unit matriks. Apa itu matriks identitas? Matriks yang nilainya 1 pada elemen yang diagonal. Dari atas kanan ke atas kiri ya, ke kanan bawah. Gitu. Nah, atau bisa juga bukan 1, tapi suatu angka yang angkanya itu sama. Jadi misalnya 3333 gitu ya. Nah, kayak gini lah. Nah, bisa juga nih tidak 1 tapi angkanya sama. Nah, gitu. Kalau angkanya sama berarti kan itu adalah matriks identitas dikalikan dengan konstanta tertentu ya. Jadi K-nya keluar tetap jadi identitas nanti. Nah, kemudian operasi determinan. Nah, ini. Ingat determinan A B, determinan matriks A kali B itu sama dengan determinan B kali A. Tapi ingat ya, matriks hasil kali matriks A kali B tidak sama dengan B kali A. Tapi kalau determinannya sama. Ya. Nah, atau bisa juga determinan A kali determinan B. Nah, gitu kira-kira. Nah, ini operasi matriks. Nah, berikutnya ada namanya aplikasi dari perkalian matriks. Ini misalnya kan kita pakai cara apa? Row reduction ya, reduksi baris gitu. Nah, bisa juga pakai cara matriks. Bagaimana kalau pakai cara matriks? Nah, kemarin juga kita udah bahas tentang MRK. Jadi itu kalau dibikin dalam matriks bentuknya begini kan. Nah, yang ini namanya matriks apa? Masih ingat nggak? M. Ya, M. Kalau yang ini R ya. Kalau yang ini K. Gitu. Ini kan. Itu adalah M, itu R, itu K. Nah, kemarin berdasarkan bentuk ini, maka terlihat persamaannya adalah M kali R sama dengan K. Nah, bagaimana kalau kita mau mencari R? Gimana kalau mau mencari R? Dari sini, nah kalau secara matematik biasa, ini berarti R sama dengan K per M, gitu kan? Iya, Pak. Kalau aljabar biasa. Nah, kalau M-nya kita naikin ke atas, berarti jadi pangkat berapa? Ya, jadi pangkat min 1 ya. Nah, persoalannya adalah, ini kan kalau aljabar biasa bisa kita tuliskan begini. Bisa juga kita tuliskan begini. Nah, gitu kan? Nah, ingat, di matriks perkalian ini dan perkalian ini tuh dua perkalian yang berbeda ya. Nah, pertanyaannya adalah untuk mencari R yang mana?
Yang pertama atau yang kedua? Oh. Yang mana kira-kira? Yang M pangkat min 1K atau K kali M pangkat min 1? Masih ingat nggak? Saya lupa. Ya. Lihat posisinya. Di sini nih. Lihat posisinya. Posisi yang kita pindah adalah M. M itu ada di sebelah mananya R? Di sebelah kiri kan. Maka kalau kita pindah ruas kanan, dia ada di sebelah kirinya K. Gitu. Jadi begitu ngapalnya. Nah, sehingga nanti seandainya ya, seandainya ini yang ditanya adalah M, maka sama dengan apa? R-1K, Pak. Nah, kalau ini adalah M, maka jawabannya adalah KR-1. Kebayang nggak? Bukan R-1K. Ya. Kebayang nggak nih? Karena mula-mula si R itu, lihat ruas kirinya. Si R itu ada di sebelah kanan M. Kalau dia kita pindah ruas, maka dia harus ada di sebelah kanannya K. Sama kayak ini nih. Si M ini mula-mula di sebelah kiri R kan. Kalau kita pindah, maka dia harus di sebelah kirinya K gitu. Jadi jangan sampai ketuker ya. Nah, ini biasanya masalah kalau di matriks itu nanti ketika persamaan bentuk matriks biasanya kesalahannya ketika pindah-pindah ruas kayak gini nih. Jadi hati-hati nanti dalam memposisikan ya. Jadi lihat aja posisi awalnya, tinggal diikutin posisi awalnya. Kalau posisi awalnya dia di sebelah kiri, maka jadi tetap di sebelah kiri. Kalau awalnya di sebelah kanan, tetap di sebelah kanan. Di ruas kirinya ya. Gitu. Oke, nah ini aplikasi matriks. Nah, kemudian inverse matriks. Apa sih inverse matriks? Apa inverse? Arti kata inverse apa sih? Kebalikan. Ya, kebalikan ya. Ini juga sama. Inverse matriks berarti kebalikan matriks atau seper M. Kalau matriksnya M berarti seper M kan gitu ya. Atau M pangkat min 1. Nah, ini. Nah, karena kalau dari definisi inverse itu sendiri, maka M dikali inverse M itu akan sama dengan inverse M dikali M. Sama dengan 1. Atau sama dengan matriks identitas. Ya. Kayak misalnya 2. Inversenya kan 1/2 kan. Maka 2 kali 1/2 sama dengan 1 kan gitu. Jadi sama nih kalau itu. Nah, jadi kalau matriks kita kali dengan inversenya itu sama dengan 1 atau matriks identitas. Atau bisa juga inversenya matriks dikali dengan matriks. Nah, itu juga 1 matriks identitas gitu. Nah, gimana cara nyari matriks? Ini ya. Ini tadi prinsipnya. Ini kalau dibalik juga sama ya. Jadi M dikali M inverse ini sama dengan I juga. Sama ya. Begitu juga dengan determinan. Determinannya juga sama. Jadi determinan M dikali determinan M-1 sama dengan determinan I. Kira-kira. Nah, bagaimana mencari inverse-nya? Nah, ini inverse. Inverse itu adalah seper determinan dikali kofaktor. Transposnya ya, transposnya kofaktor. Di pertemuan sebelumnya kita udah belajar transpos kan. Jadi jangan lupa transpos itu baris jadi kolom, kolom jadi baris kan gitu ya. Nah, ingat yang ditransposkan itu adalah kofaktornya nih. Apa sih kofaktor? Kofaktor itu kayak yang kemarin kita lakukan di Laplace transformation ya.
transformation of leveless kayak gitu-gitu lah yang kemarin itu lah yang kita tutup itu. Nah, contoh misalnya ini soal yang tadi ya, yang contoh tadi. Ada persamaan ini tiga persamaan x min z sama dengan 5, min 2x plus 3y sama dengan 1, x min 3y plus 2z sama dengan min 10. Nah, ini kan kalau kita bikin matriks M-nya kan berarti 1, 0, min 1 ya. Ini. Kemudian min 2, 3, 0 ini. Dan seterusnya lah ya. Nah, gitu. Ini matriks M-nya. Nah, bagaimana nyari kofaktornya? Nah, ini cara nyari kofaktornya. Ya. Kofaktornya itu adalah kalau lihat baris pertama, kalau lihat baris pertama, misalnya ini kita tutup nih si 1. Kalau 1 kita tutup berarti kan ini diambilnya 3, 0, min 2, 1. Nih. Cari determinannya. Kalau 2 kan berarti AD min BC ya. AD 3 kali 2 6, BC 3 kali min 0, 3 min 3 kali 0 ya, 6 kan gitu. Nah, kemudian tutup yang 0. Kalau ditutup 0 berarti kan ini sama ini kan gitu ya. Jadi ini kita tutup. Nah, gitu. Jadilah seperti ini. Dan seterusnya. Nah, kemudian jangan lupa tanda. Ingat kemarin ya, selang-seling kan tandanya kan. Di sini plus, min, plus, min, plus, min, seterusnya ya. Ini juga gitu. Jadi nanti tanda ini harus diperhatikan juga nih. Nah, gitu. Nah, nanti cari masing-masing. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Maka didapatlah angka-angka ini. Determinan dari masing-masing. Nah, gitu ya. Nah, maka kofaktor dari M itu adalah 6, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3. Nah, inilah dia kofaktornya. Nah, gitu kira-kira. Itu cara nyari kofaktor. Gitu ya. Gampang lah ya. Gampang lah. Nah, kemudian kita cari juga determinannya. Determinan si matriks M ini. Determinannya itu sama dengan 3. Masih ingat cara ngitung determinan? Masih ya? Bisa lah ya. Ambillah misalnya baris pertama sebagai acuan. Berarti kan 1 kali ini tambah 0 kali ini tambah min 1 kali ini. Kan gitu ya. Berarti 6, 0, kurang 3 kan. Nah, gitu. Jadi kalau nyari determinan tinggal ambilnya salah satu baris. Ya, udah pernah kita bahas lah itu ya. Bisa harusnya. Nah, ini kofaktornya. Nah, sekarang kita cari penyelesaiannya. Ini kan tadi di di atas belum dicari penyelesaiannya ya kan, x-nya berapa, y-nya berapa, z-nya berapa. Gitu kan. Nah, dengan rumus yang tadi, ini kofaktornya. Nah, ini maka inverse dari M itu adalah tadi rumusnya adalah seperdeterminan M dikali kofaktor transpos. Gitu ya. Kofaktornya tadi ini kan. Sama enggak? 6, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3. 6, 4 ya, sama. Nah, ini. Seperdetermin ini rumus inverse, jangan lupa. Seperdeterminan M tadi determinannya 3 dikali transpos dari kofaktor. Nah, kofaktornya ini transpos. Ingat, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Maka ini kolom 633 jadi baris 633 gitu kira-kira. Kemudian baris 643 jadi kolom dan seterusnya yang lain gitu juga. Nah, maka dapatlah kita kalau kita masukkan ke yang tadi, ini yang M MR sama dengan K ya. Nah, gini kita mau cari R berarti M inverse kali K gitu kan. Nah, R-nya kan tadi si X, Y, Z ya. Gitu. Kemudian M inverse-nya ini. Dikali K, K-nya yang di ruas kanan kan tadi ini. Nah, tinggal dikali kan nanti dapat hasilnya. Seperti biasa kan. 6 kali baris sama kolom. 6 kali 5
tambah 3 kali 1 tambah 3 kali min 10. Berarti 3 ya. Ini nanti ini dapatnya 1/3 dari 3. Ini ada 1/3 di depan, jangan lupa. 4 kali 5, 20. 3 kali 1, 3. 2 kali min 10, min 20. Berapa tuh? 20 min 20, 3. Kemudian 15, 3, 18, min 30. Berarti min 12. Nah, masukin 1/3-nya, maka dapatlah 1, 1, min 4. Maka solusinya adalah X sama dengan 1. Ini kalau udah dapat kayak gini kan hasil akhirnya, berarti kan persamanya jadi gini. X, Y, Z sama dengan 1, 1, 4, min 4. Nah, ini tinggal pakai yang konsep awal tadi. Apa namanya? Persamaan vektor. Persamaan vektor. Persamaan matriks ya. Nah, elemen ini sama dengan elemen ini, elemen ini sama dengan elemen ini, elemen ini sama dengan elemen ini. Nah, maka dapatlah ini solusinya. Nah, gitu. Jadi nanti si persamaan linear, fungsi persamaan garis atau persamaan linear, bisa juga kita cari solusinya pakai matriks. Kalau kemarin kan kita pakai row reduction kan. Nah, bisa pakai matriks. Nah, terus nanti kalau ketemu soal pakai yang mana? Ya nanti dibaca aja soalnya. Dia mintanya biasanya spesifik pakai matriks atau pakai row reduction. Tapi kalau dia tidak minta, maka bebas lo pakai mana aja boleh. Di sini ada yang mau tanya? Nggak ada? Ya. Nah, kemudian matrix rotation ini sebetulnya apa ya? Transformasi. Ingat waktu di SMA kalian belajar transformasi kan? Jadi misalnya ya, ini ada persamaan garis. Nah, persamaan garis ini dirotasikan terhadap theta. Gitu ya. Jadi dia muter nih. Misalnya menjadi di sini. Ini kita puter dengan sudut rotasi theta. Jadi ini mula-mula, ini setelah kita putar theta. Nah, kemudian kita putar lagi. Jadi dari theta ini kita putar lagi C. Misalnya sampai sini. Ini C. Ini R double aksen yang kedua, gitu kan? Nah, ini kaitannya sama mencari bayangan. Masih ingat nggak nih? Nah, gimana mencari matriksnya? Nah, yang diputar terhadap theta ini, nah, ingat matriks rotasi itu adalah cos, sin, min, sin, cos. Jadi kalau terhadap theta berarti ini theta, 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 semua theta. Kalau terhadap C sama. Ini cos, sin, min, sin, cos. Nah, tapi terhadap C. Nah, gitu. Ini ya. Nah, kemudian ini kan tadi pertama diputar theta, kemudian diputar lagi C. Nah, maka jadi ada dua matriks ya, matriks yang theta sama matriks yang C. Nah, maka kalau diputarnya itu adalah theta, kemudian dilanjutkan dengan C, nah kita sebutlah namanya matriks theta dilanjutkan sama C gitu. Nah, ini untuk mencari matriksnya berarti matriks C dikali matriks theta. Nah, jadi yang belakangan itu ditaruh di depan, yang depan ditaruh di belakang untuk perkalian matriksnya. Nah, maka jadilah seperti ini. Jadi ini nanti matriks C dikali matriks theta. Gitu kan? Nah, tinggal dipakai apa? Perkalian biasa ya. Baris kolom. Cos kali cos C kali cos ditambah min sin C kali sin theta. Gitu ya. Nah, tinggal diubah pakai rumus identitas kan. Apa namanya, cos min sin berarti kan sama aja cos theta tambah C gitu ya, dan seterusnya lah ya, yang lain sama. Nah, gitu. Nah, kemudian fungsi matriks. Nah, ini kita bisa bikin dia dalam bentuk polinomial atau deret, power deret maksudnya ya. Nah, gini misalnya.
misalnya matriks A adalah ini matriks A. Maka A kuadrat kalau kita cari, apa artinya A kuadrat? Apa A artinya? dikali A. Ya, jangan lupa ya, A kuadrat itu bukan si A ini kita kuadratin gini, bukan. Jadi bukan maksudnya setiap komponen dikuadratin, bukan, tapi A kali A. Nah, kalau kita hitung A kali A ternyata hasilnya segini. Kemudian kalau dipangkatin 3, dihitung lagi nanti hasilnya segini. Karena kalau dipangkatin 3 itu kan berarti A kali A kali A gitu kan. Nah, A kali A nya udah nih min 1. Yang ini. Berarti ini nah gitu. Jadi min gitu kan. Kalau pangkat 4 dan seterusnya lah, tinggal dilanjutin ya. Pangkat 4 itu kan berarti tambah 1 lagi berarti gini. Nah, min 1 berarti jadi min i berarti kan jadi i kan gitu ya, dan seterusnya lah gitu. Nah, sehingga kalau diminta misalnya ada suatu fungsi matriks ya, jadi ini kita bicara matriks nih, jadi dalamnya ini bukan x tapi matriks, jadi bukan suatu variabel tertentu, ini variabelnya matriks. Fungsi suatu matriks, fungsi dengan variabel matriks, misalnya fungsinya adalah 3 min 2A kuadrat min A pangkat 3 min 5A pangkat 4 plus A pangkat 6 dan seterusnya misalnya gitu. Udah tinggal diganti aja tadi. A kuadrat itu apa? Kemudian A pangkat 3 itu apa? Dan seterusnya. Nah, nanti kan ini dalam I ya. Bisa kita buat dalam I nih. Ini berapa nih? 3 tambah 2, 5. Min 5 habis. Berarti tinggal A min I kan, A min I. Nah, A itu tadi adalah 1 akar 2 min akar 2 min 1 kurang I itu adalah 1001 gitu kan. Nah, ingat kalau pengurangan kan tinggal ini kurang ini kurang ini kan gitu ya. Nah, jadilah seperti ini. Nah, gitu. Itu untuk persamaan yang berupa polinomial ya, deret polinomial atau suku banyak. Nah, kemudian kemarin kan kita juga belajar tentang notasi ini ya di bilangan kompleks kan. Nah, sekarang bilangan kompleksnya bukan pangkatnya itu bukan bilangan kompleks lagi, tapi pangkatnya misalnya matriks. Nah, bagaimana kalau pangkatnya matriks? Misalnya E pangkat K kali matriks A. Nah, ini apa artinya? Bikin jadi deret. Masih ingat ya deretnya ya kemarin? Cek yang di bab sebelumnya ya, yang di bilangan kompleks. Nah, cek catatannya. Nah, ini deret E kali KA, E pangkat KA itu kan bisa dibikin jadi begini. Nah, ini sebetulnya 0 faktorial, 1 faktorial, dan seterusnya. Pernya. Nah, gitu. Nah, ini KA pangkat 0. Makanya 1 nih. Nah, gini kira-kira. Dan seterusnya. Nah, maka nanti si A pangkat 2, A pangkat 3, A pangkat 4, A pangkat 5 ini kan polinomial bentuknya kan, yang kayak tadi itu. Nah, jadilah nanti seperti ini. Kebayang ya jadinya begini. Nah, maka ingat nih, deret yang ini kita belajar bilangan kompleks itu jadi cos, deret yang ini jadi sin, gitu kan, jadilah seperti itu. Identitas itu, ingat identitas adalah 1001 masukin ya, berarti ini kali cos kali cos kali cos kali cos. Nah, matriks A nya ya yang tadi, yang 1 akar 2 min akar 1 tadi, yang tadi lah kan, tinggal dimasukin sinnya, maka jadilah seperti ini. Nah, gitu kira-kira. Jadi nanti si perhitungan matriks ini juga bisa kita ubah dengan yang konsep bilangan kompleks yang kemarin ya, dari apa namanya, eksponen si E,
kita ubah ke dalam deret, kemudian ubah juga ke dalam sin cos. Nah, itu nanti sesuai kebutuhan lah. Nah, kemudian A tambah B kuadrat ini hasilnya apa ya? Apa A tambah B kuadrat? Oh, bro. A tambah B dikuadratkan. Apa jadinya? Yang biasa, Pak. Apa? A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Gini ya. Nah, ingat. Di matriks tidak seperti ini. Kenapa nggak seperti itu? 2AB ini kan sesungguhnya adalah begini. Nah, inilah yang menjadi 2AB kan? Karena kan nanti ada A kali B, ada B kali A ya, kalau kita kali pelangi kan. Ingat di matriks itu A kali B tidak sama dengan B kali A, sehingga tidak bisa dituliskan begini. 2AB. Jadi harus tetap misah AB, BA. Karena di matriks A kali B tidak sama dengan B kali A, gitu ya. Ini kita konteksnya adalah matriks. Kalau aljabar biasa ya ini yang betul. Apa maksudnya bisa kita gabung si A, AB sama BA karena berlaku sifat komutatif kan. Gitu. Kalau ini karena matriks maka ingat tidak berlaku komutatif. Jadi nanti kalau kalian ketemu operasi matriks A tambah B dikuadratkan, nah jangan lupa ya. Bukan A kuadrat tambah 2AB plus B kuadrat, tapi A kuadrat tambah AB tambah BA tambah B kuadrat. Nah, si A kuadratnya adalah A kali A, B kuadratnya B kali B. Gitu ya. Nah, kemudian, nah ini. Oh ya, cara-cara. Nah, ini. Kemudian ingat, E pangkat A tambah B. Nah, E pangkat A tambah B. Itu kan kalau di aljabar biasa itu artinya E pangkat A tambah E pangkat B ya. Salah. E pangkat A kali E pangkat B kan gitu ya. Atau bisa juga E pangkat A min B itu kan sama artinya dengan E pangkat A per E pangkat B kan gitu ya. Nah, ingat di matriks ini tidak berlaku. Nah, ingat ya. Di matriks tidak berlaku. Jadi nanti harus diperhatikan si E itu pangkatnya matriks atau bukan. Gitu ya. Kalau bukan matriks ya seperti biasa, berarti seperti itu kan gitu ya. Tapi kalau matriks maka tidak bisa. Hitung aja si matriksnya dijumlahkan dulu atau dikurangi dulu. Gitu. Nah, ini operasi matriks. Tentang operasi matriks ada yang mau tanya? Cek Pak. Ya. Ini kan ini E pangkat KA. Pak, kalau misalnya dia nggak ada K-nya itu, kalau misalnya A doang gitu, itu dianggap satu atau apa, Pak? Iya, K-nya satu. Kalau E pangkat KA, apa E pangkat A, berarti kan K-nya satu. Oh, oke. Baik, Pak. Ya. E pangkat setengah A, K-nya setengah gitu ya. Tinggal disesuaikan aja. E pangkat min A misalnya, berarti K-nya min 1. Ya. Ini bisa ya tinggal dimasukin yang tadi nih, fungsi tadi dimasukin kan, nanti berubah jadi I, ada yang min, banyak yang min kan. Nah, ini yang yang ada I-nya digabung bareng I, yang ada A-nya digabung bareng A. Tadi kan ada yang I, ada yang A tadi ya di deret itu. Nah, nanti ubah jadi kayak gitu. Nah, dicocokkan ke catatan yang kemarin yang bilangan kompleks ya. Mengubah deret jadi kos atau mengubah kos jadi deret. Nah. Kebayang ya? Oke. Nah, kalau kebayang ya kita beralih ke berikutnya. Nah, berikutnya vektor. Nah, ini vektor ini cuma ulang juga sih. Di kalkulus belajar nggak vektor? Enggak. Nah,
kalau ada misalnya gambar seperti itu, maka itu kita tuliskan notasinya adalah A sama dengan AXI plus AYJ kan gitu ya. Kalau dalam 3 dimensi berarti tinggal tambah K. Nah, nanti dari situ kita kenal ada namanya magnitude of vector. Apa itu magnitude of vector? Besaran vektor. Hah? Nilai vektor. Magnitude itu apa? Nilai atau besar. Nilai atau besar vektor. Nilai vektor atau besar vektor. Gimana cara mencari besar vektor? Ya, tinggal di akar jumlah kuadrat ya. Ini. Nah, besar vektor ini dituliskan dengan notasi tanda mutlak. Gitu. Notasinya itu bisa dengan huruf yang atasnya dikasih panah atau dicetak tebal gitu ya. Kalau magnitude berarti tinggal ditambah harga mutlak. Tanda mutlak kan. Nah, jadi kalau yang 2 dimensi AX kuadrat tambah Y kuadrat, kalau yang 3 dimensi tambahkan AZ kuadrat kan gitu. Salah itu ya. Nah, kemudian penjumlahan vektor. Nah, kalau misalnya ada vektor A seperti itu AX tambah Y tambah AZ K dan B bla 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 itu. Nah, maka penjumlahan vektornya tinggal dijumlahkan aja yang sesama komponen kan, X sama X, Y sama Y, Z sama Z. Begitu juga sama pengurangan atau penjumlahan dengan vektor negatif kan gitu ya. Itu juga pengurangan itu juga addition. Jadi penjumlahan juga tapi penjumlahan dengan vektor negatif. Sama. Nah, kemudian komutatif. Prinsip komutatif di vektor. A tambah B sama dengan B tambah A. Ya, jadi kalau di vektor berlaku A tambah B, vektor A tambah B sama dengan vektor B tambah A. Kemudian asosiatif. Nah, asosiatif itu kalau ada A tambah B tambah C, kita hitung depannya duluan A tambah B, kemudian tambah C itu sama dengan hitung belakangnya duluan A tambah B sama dengan A tambah B kemudian tambah A. Nah, ini sifat matematik biasa lah ya. Nah, ini contoh misalnya. Kalau ada vektor A tambah B, ini, vektor A sama vektor B, maka A tambah B adalah A gitu, tambah B, lanjutin B. Nah, maka inilah dia A tambah B. Gitu. Kalau ada C tinggal dijumlah lah ya. Bisa lah ya. Gitu-gitu aja. Nah, bagaimana kalau perkalian? Tadi di matriks kan ada matriks dikalikan dengan suatu angka kan, dengan multiplication with number. Nah, vektor juga ada perkalian dengan suatu angka. Kalau ada vektor dikalikan dengan angka, maka ya kali biasa aja. Sama kayak matriks tadi ya. Nah, jadi kalau ini A, maka matriks vektor 3A kali 3. Itu kira-kira. Nah, kemudian kalau dikalikan dengan min 1, maka kalau di matriks itu tandanya terbalik. Jadi kalau misalnya ini adalah matriks vektor B gitu ya, maka vektor min B ke arah sebaliknya. Nah, gitu. Sehingga kalau A ini vektor ini ditambah vektor ini berarti A tambah min B. Nah, tambah ketemu min jadi min kan. Nah, makanya sebetulnya pengurangan itu juga penjumlahan, tapi penjumlahan dengan vektor negatif gitu kira-kira. Kemudian ini vektor ini ditambah vektor ini berarti kan A tambah B. Salah ini ya. Nah, ini contohnya. Misalnya di gambar 42 itu ada vektor F dengan sudut theta. Nah, kalau diuraikan ke sumbu X, sumbu Y, sumbu X-nya 4, sumbu Y-nya 3. Berapa vektor F? Ya, tinggal ini kuadrat tambah ini kuadrat ya. Sama kayak nyari Pythagoras itu. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, 45. 5. Kemudian kalau ditanya arah, pakai aja tan kan. Tan theta, tan ini adalah depan per samping. Nah, berarti 3/4. Maka arkus tangan 3/4 atau 37 derajat ini kalau dihitung kira-kira. Contoh lain. Nah, ini. Tunjukkan bahwa titik tengah suatu segitiga
itu 2/3 dari sisi dan tengah-tengah dari sisi satunya. Vertex itu apa ya? Vertex itu garis berat ya. 2/3 dari garis berat dan ditambah setengah dari sisi gitu kira-kira. Nah, gimana ini cara membuktikannya? Nah, kita gambar dulu segitiganya. Misal ada vektor A sama B. Ini ya, vektor A sama vektor B. Vektor A ke sana, vektor B ke sana gitu kan. Nah, maka ini adalah vektor A tambah B kan gitu ya. Nah, kemudian kita ambil garis vertexnya nih. Garis beratnya. Ingat, garis berat itu garis yang membagi sama rata ya. Ini kalau kita ambil garis berat berarti kan di sini. Ini nanti sama nih. Nah, maka setengah B. Nah, berarti garis berat ini itu adalah A ditambah setengah B kan ini ya. Nah, jadilah seperti ini. A tambah setengah B. Nah, kemudian kita ambil lagi garis vertex yang kedua. Misalnya di bawah, di tengah-tengah sini kan. Nah, ini di sini. Ini juga membagi dua sama rata. Gitu. Bagi dua sama rata. Nah, maka vertex ini kan bisa kita buat misalnya dari sini nih. Berarti kan setengah A tambah B. Nah, maka nanti kalau kita buat begini, yang tadi mereka berpotongan di sini kan. Nah, itu berpotongan ya. Nah, konsep segitiga itu kan ini sepertiganya ya. Sepertiga dari yang apa namanya? Ini, garis ini kan. Berarti ini kan sepertiga dari setengah A tambah B. Kan gitu ya. Nah, jadi kayak gini. Jadi dari sini ke sini tuh sepertiganya setengah A tambah B. Nah, kalau kita ambil dari sini, ya kan, berarti titik beratnya ini kan bisa kita buat ini setengah A vektor ini tambah vektor ini kan. Nah, jadi titik beratnya itu di sini lokasinya adalah setengah A tambah sepertiga dari yang ini tadi. Berapa tuh? Setengah A tambah B. Nah, maka jadi setengah A tambah 1/6 A tambah sepertiga B. Gini ya. Nah, ini jadi berapa ya? Setengah tambah 1/6 berapa ya? Setengah apa? Hah? Setengah tambah 1/6. Samain penyebut 3 per 4. 3 per apa? 3/6 ya? 4 ya? 4/6 ya? 4/6 itu berapa ya? 4/6 itu 2/3 ya? 2/3 A tambah sepertiga B. Nah, ini 2/3-nya vertex sama sepertiganya opposite side. Sepertiga. Sepertiga apa setengah ini? Hitungnya salah nggak sih? Itu yang awalnya sepertiga A atau setengah apa? Mana? Yang paling Awal atas, yang mana nih? yang paling atas tulisan Bapak. Sepertiga. Berarti sepertiga A plus 1/6 A dong. Sepertiga yang mana sepertiga? Ini kan ini tambah ini kan. Ini setengah A ditambah ini. Ini tuh sepertiga dikali setengah A tambah B. Nah, gitu. Kalau kita masukin 1/6 sama sepertiga kan? 1/6 sepertiga. Betul ya? 2/3
2/3A tambah 1/3B kan? Misalnya itu nggak gue? Coba cek lagi. Mungkin gue salah ngitung. Iya betul ya, 2/3A tambah 1/3B. Ya, berarti mediannya itu kan 2/3 dari sisi, salah satu sisi. Nge-proof yang ini. Oke. Gitu ya. Nah, ini disuruh menunjukkan bahwa titik tengahnya itu adalah 2/3 dari opposite side. Nah, gitulah. Ini nih. Oke, nah kemudian perkalian vektor. Nah, perkalian vektor ada berapa jenis? Masih ingat nggak? Perkalian vektor ada berapa? Ada 2 ya. Masih ingat apa aja? Perkalian apa? Dot atau skalar sama perkalian vektor atau cross. Skalar produk yang dot. Nah, A dot B itu adalah besar A kali besar B dikali cos theta. Theta adalah sudut antara dua vektor itu ya, antara A sama B. Nah, atau bisa juga kalau dia dalam bentuk vektor satuan, maka A dot B itu adalah komponen X tambah hasil kali komponen X tambah hasil kali komponen Y tambah hasil kali komponen Z kan gitu ya. Karena I kali I itu 1. Kalau I kali J itu 0. Ya kan, kalau kita masukkan ke sini I kali J, I sama J kan sebetulnya 90 karena X sama Y. Cos 90 0. Jadi kalau ngitung apa namanya dot, hitungnya yang sejenis. Nah, pada perkalian dot itu berlaku sifat komutatif. A dot B sama dengan B dot A. Jadi dibalik-balik sama. Kemudian berlaku juga distributif. Misalnya A dot B tambah C, vektor B tambah vektor C, itu sama artinya A sama B dot kan ditambah A sama C dot kan. Dan berlaku komutatif, berarti bisa juga B dot A tambah C dot A sama. Jadi bisa dihitung pakai aljabar biasa lah ya. Prinsip aljabar biasa, beda sama matriks tadi. Nah, ini prinsipnya si dot. Jadi kalau misalnya kita mau nyari A dot B, nah A dot B itu artinya si A kita proyeksikan ke B. Nah, A dot B itu berarti B kita proyeksikan ke A ya, atau sama aja sih sebetulnya ya. A dot B itu A kita proyeksikan ke B. Jadi ini si A nih, vektor A. Jadi kita anggap ini sumbu, misalnya ya ini sumbu X, nah gitu kira-kira. Nah, nanti kan si A ini kan bisa kita proyeksi ke sini dan ke sini kan gitu ya. Nah, karena kalau diminta A dot B berarti proyeksinya ke sini. Nah, kalau kita proyeksi ke sini berarti kan sama aja nyari panjang ini nih. Nah, berapa panjang ini? Berarti kan ini dikali cos 60 ya. Si A kali cos 60. Berapa A kali cos 60? A-nya 6. Cos 60 itu berapa? Setengah ya? Oke, ada lagi. Baik, tadi terima kasih. Udah. Oke. Ya. Jadi ini 6
Cos 60 tuh setengah, ya kan? Setengah kali 8 berarti. Berarti kan 20, setengah kali 8. 3 kali 8 maksudnya. Berarti 24 ya. Gitu. Nah, atau sebaliknya. B cross A berarti si B-nya diproyeksikan ke A. Jadi ini anggap sumbu X-nya ini, sumbu Y-nya ini. Ini proyeksi ke sini. Berarti ini yang dikali setengah. Jadi sama aja nih. Yang mana aja boleh. Gitu. Itu maksudnya perkalian dot ya. Jadi perkalian dot itu adalah perkalian antara dua vektor yang salah satu vektornya itu kita proyeksi dulu ke vektor yang lain, atau vektor yang lainnya proyeksi ke salah satu vektor lah pokoknya. Baru dikalikan. Jadi harus yang searah. Gitu. Nah, A dot B itu artinya besar A kali proyeksi B pada A. Atau bisa juga besar B dikali proyeksi A pada B. Nah, gitu kira-kira. Itu maksudnya tadi ya. Si gambar ini maksudnya gitu kira-kira. Nah, contoh. Tentukan sudut antara vektor A dan B. Nah, gimana cara nyari sudut antara vektor A dan B? Ini tinggal pakai perkalian dot ya. A dot B itu apa? A dot B adalah besar A kali besar B cos theta kan? Ini besar A kali besar B cos theta. Nah, sementara kalau pakai vektor satuan A dot B itu kan berarti ini tinggal I kalikan sama I, J kalikan sama J, K kalikan sama K. Nah, jadi I sama I, J sama J, K kali K. Nah, si besarnya A sendiri gimana nyarinya? Besar A itu kan berarti akar dari 3 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 9 kuadrat gitu ya. Besar B dan seterusnya lah ya. A, ini besar B. Nah, masukin ke sini. Besar A segini, besar B segini, kali cos theta sama dengan 21. Nah, gitu kira-kira. Ini ya. Jadi ini bisa dibilang si A dot B-nya dihitung dengan yang IJK ini. Nah, yang ini dihitung pakai yang besar ya. Biasa. Nanti dapat sudutnya. Sekian. Bayang ya? Bisa lah ini. Nah, ngomongin masalah sudut. Ya, ngomongin masalah sudut itu kan nanti dua buah vektor itu bisa dia tegak lurus dan bisa dia paralel. Nah, tegak lurus itu artinya hasil dotnya 0. Karena kan dot itu tadi A dot B itu kan besar A kali besar B. Baik. Nah, ini diingat. Ya. Besar A kali besar B cos theta ya. Kalau sudutnya 90, cos 90 itu berarti kan 0 ya. Jadi kalau dia tegak lurus perpendikular itu artinya dotnya 0. Gini. Gimana kalau paralel sejajar? Nah, kalau sejajar itu artinya setiap komponennya itu sebanding, proporsional, sebanding atau berbanding lurus. Jadi kalau kita bisa dibilang salah satu vektor adalah kelipatan dari vektor yang lain lah gitu. Jadi kalau dibandingkan ini AX, AY, AZ itu pasti tetap perbandingannya entah 2 kalinya, 3 kalinya, 5 kalinya, setengah kalinya dan sebagainya. Jadi proporsional ya sebanding. Ini. Nah, ini yang paralel. Nah, kemudian perkalian yang kedua, si perkalian produk apa namanya? Cross ya, cross produk. Nah, A cross B. Nah, A cross B ini hasilnya vektor juga. Yang perlu diingat, kalau tadi perkalian skalar si dot disebut skalar karena hasilnya itu angka. Nah, kalau cross perkalian cross ini hasilnya vektor juga, vektor baru. Nah, sehingga tidak A cross B kalau pakai notasi ini, tapi besar, pakai mutlak. Nah, besar A cross B sama dengan besar A kali besar B sin theta. Ini dengan
vektor A cross B-nya sendiri itu pasti tegak lurus dengan keduanya. Jadi hasil cross itu selalu tegak lurus sama A dan sama B. Nah, itu harus diingat ya. Jadi perkalian cross itu vektor hasilnya itu selalu tegak lurus sama dua vektor yang kita kalikan. Jadi kalau lo mau nyari vektor yang tegak lurus sama dua vektor yang diketahui misalnya, maka crosskan aja. Nah, untuk nyari dia kebalikannya dot ya. Kalau dot itu yang sejenis i dot i1, i dot j 0 gitu. Kalau cross itu yang sejenis 0. Jadi ambilnya yang tidak sama. Jadi nanti ini sebetulnya tinggal dikali pelangin ya. Ini kali ini kali ini, ini kali ini kan gitu ya. Nah, i cross i itu 0, jangan lupa. Kalau i cross j itu apa? I cross j apa? Plus J cross I. I cross j sama dengan k. Jadi ini AX kali BY itu nanti apa? AXI kali BYJ itu adalah AXBYK. Ini K mana K? AXBYK nih. AXBYK. Gitu ya. Dan seterusnya lah ya kalian kali. Kalau J cross I apa? J cross I apa? ini Kak. Min K. Kalau K cross J? Min I. Ya. Min I atau I? Apa Kak? Dari apa Pak? Dari K ke J kan? K cross J. Iya benar. Min I. Nah, jangan lupa ya. Untuk membantu ada lingkaran IJK. Searah jarum jam itu positif. Kalau K cross J, K cross J. Nah, muternya searah jarum jam, berarti hasilnya positif I. Gitu. Kalau K cross J betul ya, K cross J. Oh, ini IJK-nya melawan jarum jam ya, gambarnya sorry. Terbalik ini. Dia ini IJK-nya melawan jarum jam. Nah, sehingga kalau K cross J itu berarti melawan searah jarum jam, melawan arah lingkarannya berarti min. Gitu ya. Nah, atau bisa juga pakai konsep diskriminan matriks yang sebelumnya ya, dibikin dalam bentuk matriks IJK A B kan gitu ya. Kalau nyari komponen I ya kan, kalau nyari komponen I berarti ini kita coret. Nah, cari diskriminannya ini, determinan ya, berarti kan AD min BC kan, berarti ini kali ini kurangi ini kali ini, AY BZ kurangi AZ BY gitu. Kalau nyari J berarti coret yang bagian J, berarti carinya ini dan ini. Nah, ini kali ke sini dikurang ini kali ke sini. Jadilah kayak gitulah, sama. Gitu ya. Jadi pakai yang mana aja boleh. Perkalian cross. Yang pasti diingat hasilnya itu adalah vektor juga, di mana vektor hasilnya itu tegak lurus dengan dua vektor yang kita crosskan. Contoh. Temukan vektor yang tegak lurus dengan kedua vektor ini. Nah, tadi gimana? Kalau kita mau nyari vektor yang tegak lurus sama dua vektor yang mau kita cari, itu caranya adalah di-crosskan aja ya. Nah ini. Kalau I berarti ini kali ke sini, ini kali ke sini. Berarti min 2 dikurangi min 3 berarti tambah 3 kan gitu ya. Kalau J berarti 2 kali min 2 dikurangi 1 kali min 1. Berarti min 2 tambah 1.
min 4 tambah 1, sorry. Ini ya, dan seterusnya. Jangan lupa tandanya, ini min plus, plus min plus. I-nya plus, J-nya min, K-nya plus. Oke. Jadi seperti inilah kan. Bisa lah ya, masih gampang itu. Nah, kemudian, nah ini. Sebuah garis. Nah, ini cuma sebuah garis. Persamaan garis dalam bentuk 2 dimensi. Ini udah belajar di sekolah ya, atau di kalkulus ada nggak nih? Apa persamaan garis? Ini intinya. Pakai prinsip kesebangunan kan. Ini bagi ini pasti sama dengan ini bagi ini. Kan gitu ya. Kalau kita ambil segmen setiap garis ya kan, nah maka nanti perbandingannya akan sama. Ini pakai prinsip vektor tadi ya, dianggap paralel kan. Kalau paralel kan berarti tadi pasti potongan atau salah satu vektornya adalah kelipatan dari yang lain kan? Atau perbandingannya selalu sama lah gitu. Nah begini. Nah perbandingannya itu disebut dengan M biasanya kan. Ini si B per A, ini B per A namanya M ya. Apa M namanya? Gradien. Ya, gradien. Nah, atau begini kan. X min X0 per A. Kalau X bandingkan sama A, Y bandingkan sama itu atas. Nah, jadi nanti si M-nya adalah ini. B per A. Kemiringan ya. Nah, bagaimana kalau 3 dimensi? Nah, kalau 3 dimensi berarti tambahin lagi satu komponen Z. Ya kan? Kalau ada komponen Z ya tambahin aja satu lagi C, kita sebutlah namanya. Jadilah seperti ini. Nah, jadi kalau dia 3 dimensi maka A, B, C-nya nggak ada yang 0. Kalau 2 dimensi ya bikin aja salah satunya 0 gitu. Misalnya kalau 2 dimensinya X sama Y berarti C-nya 0. Kalau 2 dimensinya X sama Z berarti B-nya 0 gitu, dan seterusnya. Sama dia. Nah, kemudian misalnya apa ya? Ada namanya parametric equation. Apa itu parametric equation? Ini parametric equation. Ini rumus umumnya. Nah, kalau kita pecah ke masing-masing komponen X, Y, Z, X itu berarti ini R. Kalau X itu berarti ini ganti sama X, ganti sama X0 kan gitu ya. Terus ini A-nya ganti sama A yang ini nih. Nah, ini. Nah, gitu. Jadi ini tuh nanti sebetulnya gimana ya? X, Y, Z sama dengan X0, Y0, Z0 tambah A, T, BT, CT. Nah gini kira-kira kalau dalam bentuk apa namanya matriksnya ya. Nih. Atau kita pecah tiap komponen, si X-nya sendiri, Y-nya sendiri, Z-nya sendiri setiap baris. Nah ini jadi seperti ini. Nah ini kita sebut namanya fungsi parametrik atau persamaan parametrik sebuah garis. Nah, fungsi parameter ini ya sesuai namanya ya, parametrik. Parameter dia menunjukkan parameter-parameter atau ciri khas dari garis-garis yang mau kita cari. Ya, memuat titik, ya kan? Memuat karakter dia apa namanya lewat mana gitu dan seterusnya lah. Nah ini fungsi parametrik ya. Nah kemudian ada namanya persamaan bidang. Nah ini mungkin yang kalian di kalkulus belajar nggak persamaan bidang? Belajar ya kalau nggak salah. Ya. Ini persamaan bidang. Jadi kalau ada sebuah bidang kayak gini yang melalui titik
Oh, 3. X0, Y0, Z0 dan X, Y, Z. Nah, ini. Ini berarti dianggap sebagai garis ini kan. Sama aja kayak garis lah ya. Maka persamaannya itu adalah ini. Nah, A dikali X min X0, tambah B dikali Y min Y0, tambah C dikali Z min Z0. Nah, dengan A, B, C itu adalah ambil dari fungsi parametrik. Atau nanti kita kenal ada yang namanya normal. Nah, ini normal. Apa itu normal? Ini normal ini si A, B, C itu adalah garis normal ini. Nah, itu normalnya ya. Nah, kemudian nanti dikenal ada namanya unit normal. Unit normal. Vektor satuannya lah ya, vektor satuan untuk normal. Ingat vektor satuan itu kan pada dasarnya adalah vektor dibagi besarnya. Jadi unit normal itu ya tinggal normal dibagi besar normal. Nah gitu. Nah ini kalau A-nya kita masukin nih, A masukin ke dalam, ini masukin ke dalam gitu ya. Nah nanti bisa dibuat persamaannya kayak gini. AX plus BY plus CZ sama dengan D. Dengan D-nya adalah ya berarti X 0 tambah BY 0 tambah CZ 0 kan gitu ya. Pindah ruas aja kan. Jadi seperti itu. Nah ini persamaan bidang. Nah, mungkin ini yang agak berbeda dengan yang biasa. Jadi kalau yang garis sudah biasa lah ya, kalian tahu pasti. Ada persamaan bidang. Nah ingat dari persamaan bidang itu ciri khasnya adalah normal. Jadi selalu ada normal, garis normalnya, normal bidangnya lah ya. Normal bidang. Nah itu nanti bisa didapat dari ya paling enak sih tuliskan dulu fungsi parametriknya. Kalau udah ketahuan fungsi parametrik nanti gampang cari normalnya. Oke. Contoh. Nah ini. Tentukan fungsi bidang dari bidang yang melalui 3 titik A, B, C. Nah, gimana nih? Kalau ada 3 titik, bagaimana mencari fungsi bidangnya? Nah, gitu kira-kira. Langkah pertama, cari dulu AB. Jadi kalau kita buat visualisasi, nah gini. B min A. Anggap ini A, ini B, ini C. Anggap begitulah ya. Nah, cari AB. Gimana mencari AB? Ya, bisa lah kan vektor AB berarti B kurang A kan gitu ya. Titik B kurang titik A. Nah, maka dapat AB-nya adalah sekian. Nah, setelah itu cari AC. Nah, kan tadi di sini juga ada C kan. Nah, ini AC. Nah, gitu. Ini ya. Berarti tinggal apa namanya C kurang A ya. Nah, C dikurang A jadilah seperti ini. Nah, gitu kan. Setelah itu cari apanya? Setelah itu cari apa? BC. Cari normal. Jangan lupa. Normal. Ciri bidang itu selalu ada normal. Cari normalnya. Gimana cara nyari normal? Kebayang nggak cari normalnya? Boleh lihat gambar. Normal itu yang mana sih? Nah, gitu ya. Pak. Normal itu yang mana sih gitu kan? Nah, misalnya normalnya ini. Nah, ini normal. Nah, ingat normal itu kan di sini tegak lurus dengan B dan tegak lurus dengan AB dan tegak lurus dengan AC kan? Karena kan AB sama AC terletak di bidang. Gitu ya. Nah, maka untuk mencari normal gimana cara nyarinya? Di cross, Pak. Tadi konsep vektor apa yang kita pakai? Iya, crosskan aja. Ini. Normal itu adalah AB cross AC. Paling enak pakai matriks kan? Ini IJK AB AC kan? Jadi seperti ini. Nah, hitung. Jangan lupa ya, plus min plus. Nanti ketika menghitung. Ya kan? Jadilah seperti ini ya.
Tahu ya dapat itu ya? Bisa lah ya, bisa ngitung itu. Nah, kalau udah dapat normal, terus gimana nyari bidangnya? Nah, kalau udah dapat normal, tinggal ambil salah satu titik yang mana aja bebas. Misal ambil titik B. Kalau di sini dia ngambil B. Nah, dia ngambil titik B. Masukin ke rumus bidang tadi. Apa rumus bidang? A Dapatnya normalnya dikali ya. X min X0, B dikali Y min Y0, C dikali tambah C dikali Z min Z0 gitu kan. Nah, ini X0, Y0, Z0-nya pilih salah satu di antara mereka. Yang mana aja boleh, bebas. ABC. Nah, kalau di contoh ini dia ngambilnya B. Nah, berarti ini adalah X0, ini Y0, ini Z0. Si ABC-nya ambil sebagai normal kan tadi ya. Di yang tadi, yang fungsi parametrik. Si ABC-nya itu kan normal kan. Nah, A-nya itu yang normal ini, si min 6. B-nya 8. C-nya min 2. Jadilah seperti ini. Nah, ini kalau dihitung, ya kan, jadilah seperti ini. Gitu. Boleh nggak ngambilnya dari A? Boleh. Misal nih, kita ngambilnya dari A. Ya kan? Kalau kita ngambil dari A, berarti kita hitung nih ya. Berarti min 6 dikali X plus 1 ditambah 8 dikali X Y min 1 ditambah salah, bukan ditambah ya, dikurang ini ternyata. Dikurang 2 dikali Z min 1 sama dengan 0 gitu kan. Berarti min 6X min 6 plus 8Y min 8 min 2Z plus 2 sama dengan 0 gitu ya. Berarti min 6X plus 8Y min 2Z min 6 min 12 8 plus 2 berapa ya? Min 12 ya? Min 12 ya? Min 12 sama dengan 0 gitu kan? Nah ini kan semua bisa dibagi min 2 biar sederhana kan? Berarti jadi 3X min 4Y plus Z plus 6 sama dengan 0 sama gitu. Mau ngitung dari C boleh, ngitung dari C juga boleh, suka-suka. Nah, yang enak itu adalah ngitung dari yang ada nolnya, makanya di sini dipilihnya B ada nolnya nih. Hitung C juga ada nol ya. Untuk mempermudah perhitungan kan, biar dikit. Nah gitu kira-kira. Kebayang ya? Nah ini cara nyari bidang. Gitu. Jadi ingat ciri khasnya bidang itu normal. Jadi biasanya perhitungan yang melibatkan bidang udah pasti cari normalnya dulu. Biasanya gitu. Oke, contoh 2. Ini kebayang ya? Bisa ya? Iya, Pak. Oke, contoh 2. Tentukan persamaan garis yang melewati 1, 0, min 2 dan tegak lurus dengan bidang. Pada contoh 1. Nah, kebayang gak nih? Tadi bidang. Kebayang nggak? Maksudnya kebayang gak nih? Jadi bidang yang ini, tunggu ini ada gambarnya nggak ya? Oh ternyata nggak ada gambar, yang gue bikin gambar ternyata. Nah, inilah pokoknya. Jadi bidang yang tadi, nah ini. Kemudian anggaplah di bawah sini misalnya ada titik 1, 0, min 2. Nah yang ditanya adalah garis yang lewatin titik ini. Ya, garis yang lewatin titik ini tapi tegak lurus sama bidangnya.
Nah, kan tadi ada normal ya. Ya. Nah, normal ini kan juga tembus ke bawah kan. Nah, kalau ambil normalnya di sini, nah normal itu kan berarti melewati titik ini. Gitu. Maka bisa dikatakan apa namanya? Anggaplah di sini ada titik lain nih, di sini nih, entah ini titik apa ya kan, X, Y, Z lah gitu. Nah, berarti kan garis yang ini adalah garis tinggal ini kurang ini ya. Jadi garis yang ini adalah X min 1, Y min 0, Z plus 2 gitu ya. Nah, inilah garis yang ini. Nah, garis ini itu adalah kelipatannya normal kan. Bisa 3 kalinya normal, 2 kalinya normal, atau bisa dibilang sejajar lah sama normal. Tadi kalau sejajar gimana ngitungnya? Ya tinggal dibandingin aja kan. Yang ini berarti sama kayak komponen normal. Oh ya, normalnya tadi 6i min 8j plus 2k gitu ya. Nah, ini di sini dikeluarin 2. Atau mau pakai yang 6 juga boleh sih, nggak masalah, tapi nanti dicoret-coret juga ya, bagi 2. Kalau di sini dia ngambil yang bentuk sederhananya, duanya keluarin gitu kan, maka tinggal ini banding ini karena sama-sama X sama dengan ini banding ini karena sama-sama Y sama dengan ini banding ini karena sama sama-sama Z. Nah, gitu kira-kira. Nah, berarti kalau dibuat fungsi parametriknya ya kan, R sama dengan ini kalau dibikin dalam bentuk matriks gini ya. Nah, gitu. Ini adalah yang di depan sini titiknya ya. Titiknya tadi 1 0 min 2 tambah. Nah, ini kan tadi A B C dan ambil normal kan? Berarti kalau ambil normal aslinya kan 6 min 8 2 ya. Nah, di sini diambil yang dikecilin 3 min 4 1 T. Nah, ini fungsi parametriknya. Kalau fungsi garisnya ini karena dia 3 dimensi. Nah, gitu kira-kira. Kebayang ya? Nah, terus nanti pakai yang mana nulisnya? Ya sebetulnya sih sampai sini juga udah betul, udah betul ya persamaan garisnya yang ini. Nah, ini fungsi parametrik ini cuma tujuannya adalah penulisan bentuk umum supaya ketahuan normalnya yang mana, titik yang dilalui yang mana gitu kan. Ini normalnya, ini titik yang dilalui. Sesuai dengan namanya kan parametrik. Jadi tahu ukurannya, oh yang ini sama yang ini gitu. Kebayang ya? Iya, Pak. Oke. Berikutnya. Oh, ini udah ada. Kelupaan ini. Dua ketiga ya. Nah, contoh ketiga. Bentar. Ketiga ya. Ketiga. Oh iya. Ini harusnya. Nah, gini. Tentukan jarak titik P ke bidang 3X min 2Y plus Z plus 1 sama dengan 0. Nah, tentukan titik distance ya, jarak sebuah titik ke bidang. Jadi ini ada bidang nih, kemudian ini ada titik. Nah, gitu. Persamaan bidangnya ini. Nah, yang ditanya jaraknya. Yang namanya jarak itu kan harus ditarik ke bawah dan tegak lurus kan gitu ya. Nah, maka bisa dikatakan jarak PR ini adalah sejajar sama normal ya. Ini tuh sejajar sama normal nih. Nah, gimana cara nyarinya? Nah, ini yang pertama kita ambil itu titik sembarang di bidang. Sebutlah namanya titik Q.
Nah, lo harus cari titik Q. Berapa titik Q? Ya ambil dari sini. Asal aja. Kira-kira masukin X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa, supaya persamaannya jadi bener gitu kan. Nah, kalau di sini dia ngambil angka 1, 2, 0. Coba kita tes ya. Masukin 1, masukin 2, masukin 0. Habis nggak? 3 kurang 4 tambah 0 tambah 1, 0 ya. Oke, nah inilah titik Q. Nanti kalau lo mau ngambil titik yang lain juga boleh. Yang penting memenuhi ini. Memenuhi persamaan ini. Nah, kemudian setelah dapat titik Q, cari PQ. Nah, ini PQ. Nah, gimana nyari PQ? Tinggal dikurangin aja kan. Q kurang P. P-nya tadi udah disebutin soalnya. Nah, inilah dia vektor PQ. Gitu kan. Nah, setelah itu gimana kira-kira? Gimana kira-kira setelah itu? Setelah itu cari normalnya. Normalnya berapa nih ya? Normal dari apa namanya? Normal dari bidang ini berapa? Normal sama dengan berapa? 3i min 2j 1k. Ini kan lihat aja ini koefisien ini kan. Ini koefisien ini kan normal ya kan? Gitu. 3i min 2j tambah k. Nah, ini nah yang namanya normal itu kan panjang begini. Nah, ini normal nih. Panjang banget gitu kan. Sementara kita cuma butuh potongan ini. Potongan dari sini sampai sini doang nih. Nah, gimana cara nyari potongan itu? Maka cari dulu vektor satuannya normal. Atau unit normal tadi ya, vektor satuan normal. Gimana nyari vektor satuan normal? Normal dibagi besarnya kan gitu ya. Nah, ini. N itu vektor satuan ya. Jadi dia cuma nulis di sini ya. Dividing bagi N dengan harga N. Nah, harga N-nya sendiri akar dari 9 tambah 4 tambah 1 ya 14. Oke. Gitu kan. Nah, maka besarnya PR ini nih si PR ini tadi. Nah, ini yang jarak dari PKR ini. Nah, besarnya PR itu adalah PQ dot. Karena kan kita mau memproyeksi dia ke sini kan. Ini si PQ ini kan kita proyeksi ke sini ya. Nah, kan kalau tadi proyeksi berarti itu pakai perkalian dot ya. Nah, dot kan sama apa? Dot kan sama vektor satuan normal. Gitu kan? Nah, nih. Jadi tinggal didotkan aja nih. Dot vektor satuan normal. Ingat, vektor satuan normal adalah normal dibagi sama besarnya. Ya, tinggal didotkan dapat hasilnya segitu. Nah, gitu kira-kira. Kebayang nggak? Ada yang mau ditanya? Jadi kita tinggal make operasi-operasi yang tadi itu, dot, cross, sesuaikan sama kebutuhan. Ya kan, kalau ini berhubung jarak dari P ke Q, dilihat di gambar ini jelas jarak dari P ke Q adalah proyeksi ini ke normal ini. Nah, maka yang namanya proyeksi kan dot tadi ya. Jadi pakai dotnya. Nah, dotnya apa? Dotnya vektor satuannya. Tidak seluruh normalnya. Itu kira-kira. Oke. Berikutnya. Nah, tentukan jarak P ke garis yang melewati P1 dan P2. Nah, ini jarak titik ke garis berarti ya. Jarak titik ke garis. Kalau kita gambar, anggaplah P itu di sini, P1, P2-nya itu sembarang ya. Jadi pokoknya anggaplah garis yang melewati P1 dan P2 namanya garis A. Gitu ya, garis yang melewati P1, P2 namanya garis A. Nah, kita cari persamaan vektor atau persamaan garis A-nya. Berarti kan garis A itu persamaannya adalah tinggal dikurangi aja ya.
vektor dari sini ke sini kan, tinggal dikurangi P2 min P1 boleh. Ini kurang ini kan gitu ya. Jadilah seperti ini. Gitu. Nah, ini persamaan garis A. Nah, setelah itu gimana? Nah, setelah itu apa namanya? Vektor satuannya. Ini karena garis A itu kan panjang nih, sepanjang ini namanya garis A. Maka cari vektor satuannya si A ini. Nah, vektor satuannya, ingat vektor satuan itu kan adalah besar A dibagi, yang namanya vektor satuan adalah besar A, vektor A dibagi besar A. Ini. Nah, ini. Dapatlah ini. Vektor A dibagi besarnya. Besarnya kan 1/, ini kuadrat tambah ini kuadrat, 1/5. Gitu ya. Jadi U-nya itu adalah min I plus 2K per akar 5 gitu lah kira-kira. Nah, setelah itu ingat, yang ditanya kalau di gambar ini, yang ditanya yang mana ya? Kalau kita ambil titik sembarang, anggaplah ini titik Q sama titik R, entah berapa koordinat titiknya itu, gitu kan. Nah, kalau dilihat dari gambar, berarti yang ditanya adalah dari sini ke sini kan. Kebayang nggak? Dari sini ke sini ya. Nah, ternyata di gambar itu yang mau kita cari itu adalah sebuah garis yang tegak lurus sama normal. Sama garis yang dikasih tahu nih. Kalau yang tadi normal ya. Kalau ini garis yang udah ada nih. Nah, ini. Nah, yang mau kita cari adalah tegak lurus sama garis ini. Nah, karena yang mau kita cari adalah garis yang tegak lurus sama ini, maka untuk menghitungnya gunakan dot. Dengan asumsi ini si Q1-nya ambillah sini. Ini ya. Maka PQ adalah tinggal dikurangi ya. Cross. Perkalian cross nanti dapatnya. Nah, PQ, nah ini dapat PQ-nya. Nah, kemudian PR. Ini PR itu adalah PQ dikali sama cross dari vektor satuannya yang ini, yang garis ini. Karena kan kita nyarinya bukan si PQ ini kita proyeksi ke sini, bukan yang ini ya, tapi yang ini. Nah, kalau yang ini berarti kita carinya pakai yang crossnya. Nah, seandainya yang ditanya adalah QR. Nah, kalau ditanya QR, nah QR ini nanti kalau ditanya QR, nah QR itu adalah PQ gini. Itu. Nah, gitu kira-kira. Kebayang ya? Jadi kalau ada sebuah garis ini yang kita tahu unitnya, ya kan? Kemudian ada sebuah titik di sini, sebutlah namanya titik A, gitu. Nah, kalau nyari jarak dari A ini ke sini, nah maka gunakan cross product. Tapi kalau yang dicari adalah panjang yang ini, maka gunakan dot product. Nah, kira-kira ringkasannya kayak gitulah. Nah, kalau yang tadi, nah ini kan, nah yang dicari yang ini dot. Kalau yang dicari yang ini, nah ini cross. Gitu. Bedainnya gitu ya. Dot sama cross kira-kira bedanya gitu. Atau ingat aja ilustrasi sudutnya nih. Sudut ini kan. Nah, kalau di segitiga siku-siku samping per miring itu kan cos kan. Nah, yang ada cosnya perkalian dot atau sin. Perkalian cross atau dot. Perkalian dot ya yang ada cosnya ya. Makanya ini pakai cos. Kalau yang sisi ini sudutnya nih, sisi yang depan ini, depan per miring kan sin kan. Nah, perkalian yang ada sinnya kan cross. Nah, gitu kira-kira ngingetnya. Jadi sebetulnya enggak yang baru-baru banget sih, tinggal disesuaikan aja sama yang udah pernah dipelajari. Ini kira-kira hasil. Gitu. Kebayang ya? Jadi nanti kalau yang lain sama plan biasanya soalnya seputar-seputar begini aja. Kalian pernah belajar dimensi 3? Waktu SMA ya? Iya, Pak. Nah, dimensi 3 itu
lebih mudah ngerjainnya tuh pakai ini, pakai konsep vektor ini. Kalau kalian udah tahu. Cuma masalahnya konsep ini nggak diajari di SMA. Tapi kalau kalian udah tahu konsep itu, ya lebih gampang pakai konsep ini. Ngerjain dimensi 3 kan suka ditanya jarak titik ini ke bidang ini gitu kan. Jarak titik ini ke garis ini. Nah, itu paling gampang pakai ini. Kerjain. Tapi ya kalau kalian ngajar dimensi 3 SMA, ngajarin pakai ini ya mabok anak-anaknya karena masih belum sampai juga mereka persamaan bidang gitu. Ya, oke. Lanjut. Yang kelima. Nah, kalau yang kelima sekarang jarak antara dua garis. Nah, jadi ada dua garis. Ini kan juga sering ditanya kan di dimensi 3 ya. Garis ini terhadap garis ini kan gitu kan. Ada dua garis, R sama dengan sekian dan R sama dengan sekian. Yang ditanya berapa jaraknya. Ini kita bikin bentuk bentuk matriksnya ya biar enak nih ngelihatnya. Ini kan bisa kita tulis jadi R sama dengan 1 min 20 tambah 1 min 1 0. Gini ya. Supaya enak ya. Ini titiknya, ini normalnya kan gitu ya. Jadi ngelihatnya enak. R sama dengan 0 2 min 1 tambah min 1 1 0. Gini ya. Nah. Oke. Nah, gimana nyarinya? Jarak dua garis itu bisa dianggap sebagai jarak dua bidang ya, jarak dua bidang. Misalnya garis pertama ini kita sebut namanya garis, anggaplah ini garis A, ini garis B. Nah, kayak gini lah kira-kira ya. Jarak antara dua garis itu sama artinya dengan jarak antara dua bidang kan gitu. Nah, gimana cara nyarinya? Cari normalnya dulu. Nah, pada dasarnya cari normalnya dulu. Nah, kalau di sini dia ambil dulu satu titik. Satu titik misalnya ambil titiknya 1 min 20, berarti titik yang ini ya, di garis A. Oh ya, dia ambilnya di A ya. Di garis A nih. Jadi pada garis A ya kan, pada garis A yang ini ambil satu titik dan cari tahu fungsi normalnya ini kan. Jadi inilah titik di A, ini garis normal di A. Di B juga sama. Ini titik di B, ini garis normalnya, itulah makanya kita buat dalam fungsi perimeter kan, supaya ketahuan nih ciri khas dari tiap garis kan gitu ya. Ini titiknya, ini normal, ini titik, ini normal kan gitu ya. Nah, maka crosskan aja antara vektor garis A sama garis B. Yang ini berarti. Sorry, normalnya ya di cross kan. Normalnya ini. Nah, normalnya di cross kan. Gitu. Nah, kemudian cari unit apa namanya? Iya, unit ya, vektor satuan dari si hasil cross si normalnya. Ini kan. Nah, maka PQ, kalau lihat di gambar nih, PQ itu kan Q kurang P ya. Q yang tadi ini 0 2 min 1, P yang di sini tadi garis pertama 1 min 2 0. Nah, inilah dia garis PQ. Nah, sudah dapat garis PQ dan sudah dapat normal. Nah, terus gimana nyarinya? Ini jarak antara dua garis itu, yaitu adalah PQ yang ini dikali dot vektor satuan. Dikali dot vektor satuan. Kebayang nggak?
Nah, tinggal dimasukin nih PQ-nya yang ini tadi. Vektor satuannya kan ini, vektor satuan hasil kali normalnya. Oke. Nah, ini nanti ada juga kasusnya nyari apa ya? Perpotongan. Nah, Sama dengan perpotongan bidang. Nah, kalau bidang itu beririsan ya, berpotongan. Misalnya ada 2 bidang. Ini bidang pertama, ini bidang kedua. Nah, yang pasti bidang pertama normalnya adalah I min 2K IJ, I min 2J 3K gitu ya. Bidang kedua normalnya I K min J min K ya. Gitu ya. Nah, ditanya perpotongannya. Gimana nyari apa namanya perpotongannya? plan A sama plan B. Perpotongannya itu pasti tegak lurus sama normal dua-duanya. Ya kan? Karena perpotongan itu kan adanya di bidang ya. Pasti itu. Si perpotongan itu pasti adanya di bidang. Kemudian normal itu kan tegak lurus sama bidang. Ya kan? Karena perpotongan 2 bidang artinya si garis perpotongan itu pasti tegak lurus sama normal bidang 1 dan tegak lurus sama normal bidang 2 gitu kira-kira. Nah, maka ya tinggal di-cross-kan aja. Nah, logika sederhananya kayak gitu. Jadi tinggal di-cross-kan normalnya tadi nih. Normal ini normal yang pertama tadi I J sama K. Ini yang kedua 2I K kok K lagi J min K. Nah, di-cross-kan. Jadi normal 1 cross normal 2. Dapatlah ini hasilnya. Nah, gimana ini normal? I J K 1 min 2 3 2 1 bisa lah ya caranya, nanti dapatnya begini. Nah gitu kira-kira gini nih. Nah ini pertanyaan seputar line and plane gitu. Dan ini kayak pertanyaan gini juga sering ditanya kan waktu kalian belajar dimensi 3 ya, irisan gitu. Cuma waktu dimensi 3 pendekatannya geometri tidak vektor. Nah, ini kita sekarang pendekatannya vektor. Sampai sini ada yang mau tanya? Habis sudah. Oh, masih ada lagi ternyata satu nih. Yang ketujuh, tentukan nilai cos sudut antara bidang. Nah, ini juga waktu belajar dimensi 3 sering ditanya kan. Nilai cos sudut antar bidang. Nah, gimana nyari nilai cos sudut antar bidang? Tadi yang ada cosnya cross product atau dot product? Dot. Ya, dot kan aja. Berarti N1 dot N2 sama dengan besar N1 besar N2 cos theta gitu kan. Berarti cos theta sama dengan N1 dot N2 besar N1 besar N2. N1 dot N2 ya berarti perkalian dot ya. I kali I, J kali J, K kali K. Besarnya berarti kan tinggal akar kuadrat jumlahin kan gitu ya. Nah, dapat nanti hasil cosnya. Nah, gitu kira-kira. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Ada? Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, belum. Kita mau apa nih? Oh, jadi 7. Oke, kita mau ambil dokumentasi kuliah hari ini. Silakan dinyalain kameranya.
algebra. Minggu depan kita latihan soal ya. Sebelum UTS 1. Jadi minggu depan minggu depan, bukan minggu depan ya. Jumat berarti ya. Jumat kita latihan soal dari bilangan kompleks sama program linear. Nah, minggu depannya hari Rabu kita UTS 1. Ayo, bangku depan masih kosong. Mana nih? Belum ada yang mau duduk depan. Oh, udah. 1, 2, 3. Kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya, jadi materi UTS kita, UTS yang pertama itu 2 bab yang itu ya, 2 apa namanya? Bilangan kompleks sama aljabar linear. Paling banyak 6 soal. Paling banyak itu. Oke. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai ketemu hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.